Untuk menghormati firman Tuhan, kita akan mendengar pembacaan teks yang menjadi dasar khotbah hari ini, diambil dari kitab Pengkhotbah dan Injil Matius. Ada beberapa ayat. Demikian firman Tuhan. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang-orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Pasal 11 ayat 9, bersukarialah hai pemuda dan pemudi dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Matius 10:28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya bersyukur bisa kembali beribadah bersama Anda setelah absen selama seminggu, setelah conference kemarin di US. Dan hari ini kita akan memulai seri khotbah yang baru, The Gospel According to Satan, ya, Injil menurut setan. Nah, Anda mungkin berpikir, kenapa seri baru ngomongin soal yang sangat negatif, yang sangat gelap gitu ya. Kenapa kita harus ke kerajaan kegelapan gitu dan membahas tentang pandangan setan? Saudara, kenapa? Karena jawabannya, kita seringkali hidup di dunia ini tanpa sadar dipengaruhi oleh pandangan si jahat. Ya, Paulus memberitahu kita bahwa di balik semua perspektif yang salah itu ada kuasa-kuasa di udara yang mempengaruhi, yang Anda tidak sadari diajarkan oleh profesor Anda di universitas, yang Anda tidak sadari Anda baca di dalam media sosial yang Anda ikuti. Pandangan-pandangan itu adalah pandangan-pandangan yang sangat sekuler, sangat anti Alkitab, anti Tuhan. Survei yang terakhir misalnya mengatakan begini, saudara, 84% orang di negara maju seperti Australia ini berpikir bahwa enjoying themselves is the highest goal of life. Dari mana mereka bisa punya pandangan bahwa tujuan terutama dalam hidup mereka adalah menikmati diri mereka sendiri, menikmati hidup ini. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa kita diciptakan untuk apa? Kemuliaan Allah. Kita diciptakan untuk kebaikan orang lain, bukan tidak pernah untuk diri sendiri. Nah, itu sebabnya selama 7 minggu ini kita akan melihat, saudara, 7 kebohongan, 7 kebenaran separuh yang setan sering kali pakai untuk menipu orang Kristen, untuk merontokkan iman orang Kristen. Ya, misalnya apa? God won't give you more than you can handle. Atau mungkin Anda pernah dengar ini, let go and let God. Nggak ada ayat di Alkitab, tapi banyak orang Kristen mikir itu ada di Alkitab ya. Let go and let God. Nggak ada, saudara. Atau love the sinner, hate the sin. Kita pikir itu yang benar. Atau your feelings are reality. Ya, apa yang kau rasakan, ya itulah yang penting, paling penting. Feelings, nothing more than feelings gitu ya. Itu yang kita lakukan. Atau hari ini, saudara, YOLO yang kita akan bahas. You only live once. Kenapa ini penting, saudara? Karena sebelum ada kematian di dunia ini, ada kebohongan di Taman Eden itu. Ya, sebelum ada kematian ada
kebohongan. Dan sebelum ada kebohongan, ada sang pembohong itu sendiri, yaitu si ular, si setan itu. Sebabnya dalam slide berikutnya, kalau Anda ingat saudara, kebohongan ini dimulai dengan si jahat bukan di abad 21, tapi di halaman pertama kitab Kejadian. Dalam slide berikutnya, did God really say? Anda masih ingat itu membaca kitab Kejadian? Did God really say? Apakah sungguh Tuhan itu bilang semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya? Jadi waktu setan bilang begitu kepada Adam dan Hawa, itu pertama kalinya seed of doubt itu ditanamkan. Mulai ada seed of doubt itu kebingungan, keraguan akan kebaikan Allah. Pertama kalinya the world's first seed of doubt. Jadi saudara, ini memang taktik si jahat dari sejak awal. Dia memberikan sesuatu seakan-akan itu dari Tuhan. Ya kan? Dia bilang, bukankah Tuhan bilang begini? Terus kita mulai pikir, iya ya, Tuhan tuh bilangnya gimana sih sebetulnya? Kita mulai ragu. Meskipun Hawa di awal itu dia bisa bilang, oh enggak kok, kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan semuanya, kecuali satu. Pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Allah berfirman, jangan kamu makan, jangan even raba buahnya, nanti kamu mati. Dan kemungkinan besar dia tahu apa artinya mati, saudara. Mati bukan secara fisik tapi secara spiritual. Mati dalam artian bahwa kalau di Taman Eden itu sebelum ada dosa, mereka dapat menikmati banyak hal, menikmati semua ciptaan Tuhan, bisa bekerja tanpa ada dosa, kan belum ada dosa. Jadi nggak ada stres, nggak ada bullying bos, nggak ada diskriminasi dan seterusnya. Mereka bisa menikmati marital intimacy di dalam ketelanjangan yang mereka alami itu tanpa rasa malu. Mereka bahkan bisa menikmati persekutuan yang langsung bersama dengan Tuhan penciptanya. Dan mati itu artinya kehilangan semua itu. Tapi si iblis bilang begini, oh enggak, kamu enggak akan mati kok. Tapi yang terjadi kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah, matamu akan terbuka, kamu akan jadi lebih bijaksana, kamu akan lebih jagoan, kamu akan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, mulailah mereka kemudian termakan dengan tipu muslihat si setan itu. Lalu mereka mulai mikir gini, iya ya, jangan-jangan dia benar dan Allah yang salah. Mungkin tidak, Allah itu kilaf, gitu. Allah itu salah, Allah itu sebetulnya nggak mau kita seperti dia. Dan kemudian kita tahu apa yang terjadi berikutnya. Mereka makan buah tersebut. Saudara, there's nothing, isunya bukan buahnya. Jadi jangan Anda jadi orang Kristen, saya nggak pernah mau makan buah apel. Loh kenapa? Karena karena buah apel dimakan maka manusia jatuh dalam dosa gitu ya. Itu completely wrong. Isunya bukan buahnya, tapi isunya adalah ada perintah yang sangat jelas, kita melanggarnya. Itu berarti kita mengatakan bahwa saya tidak mau nurut dengan Allah, saya mau nurut dengan keinginan saya sendiri. Itu yang menjadi isu. Kenapa yang terjadi? Tuhan datang mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Mereka bersembunyi, mereka ketakutan, mereka merasa bersalah karena mereka sadar mereka telanjang, saudara. Mereka malu karenanya. Pertama kali mereka malu. Dan Allah kemudian memberikan hukuman, mereka mati hari itu secara rohani, kemudian diusir dari Taman Eden. Dan seumur hidup manusia sampai hari ini kita selalu kembali berusaha untuk masuk ke Taman Eden itu dengan usaha kita sendiri. Jadi saudara, pertanyaan saya begini, Anda bayangkan ya, di Taman Eden itu penghuninya cuma 2 waktu itu, Adam dan Hawa. Belum ada dosa. Setan berani-beraninya datang dan menggoda mereka. Dan dia berhasil.
Nah, kalau dia berhasil di momen pertama itu, menggoda Adam dan Hawa yang notabene itu dilindungi oleh Tuhan pencipta sendiri. Berapa besar kemungkinan dia akan melakukan strategi yang sama kepada Anda, kepada Anda dan saya. Kemungkinannya itu besar sekali, saudara. Dan Anda dan saya seringkali tidak sadar melawan si setan ini yang sudah puluhan ribu tahun merontokkan iman Kristen dengan strategi yang sama. Did God really say? Bukankah Tuhan berkata seperti itu? Nah, salah satunya yang kita akan lihat hari ini adalah YOLO. Jadi mari kita lihat poin yang pertama, apa sih YOLO itu? YOLO itu singkatan dari You Only Live Once. Ini kebenaran separuh. Memang benar di dunia, di ciptaan ini, di sisi surga sebelah sini. Jadi nanti kita punya langit yang baru dan bumi yang baru setelah kita mati, ya kan? Kita akan dibawa ke sana pada waktu Yesus datang kedua kali, langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi di dunia ini memang kita hanya hidup sekali. Jadi ini kebenarannya ya benar. Tapi cuma separuh, saudara. Nah, tapi saya coba jelaskan YOLO terlebih dahulu. Karena artinya bukan seperti itu. Artinya dalam budaya modern adalah kalau kamu hidup cuma sekali, ya ayolah apapun yang kau takut lakukan, lakukanlah. Ya, bungee jumping. Wah, siapa yang pernah bungee jumping di sini? Ada? Sayang nyawa ya. Ada teman saya yang bilang, ayo umur 50 bungee jumping gitu ya. Kapan lagi? Untuk merayakan middle age gitu kan. Nah, saudara, saya pikir ada kemungkinan loh talinya itu bisa ini ya, copot kemudian nggak nyampe gitu ya, atau salah arahnya gitu dan seterusnya. Jadi pada waktu kalkulasi semua itu seringkali akhirnya saya bilang nggak usah, I will never do that gitu ya. Tapi maksudnya adalah itu, saudara, because you only live once, karena kamu hidup cuma sekali. Ya udah, nonton aja TV yang kamu suka sampai matanya udah sangat berair gitu ya, nggak tidur semalaman. Karena hidup cuma sekali. Udah beli aja yang barang yang kamu suka meskipun mahal, it's okay. Nikmati. Karena hidup cuma sekali, pindah ke negara lain. Masa cuma ada 150 negara lebih di dunia ini, kamu cuma hidup di satu negara. Rugi dong. Pindah ke negara lain. Hidup cuma sekali. Berhenti kerja. Travel. Hidup cuma sekali. Retire umur 40. Wah, gitu ya. Apalagi saudara, hidup cuma sekali. Tidur aja dengan pacarmu, it's okay. Hidup cuma sekali, tinggalkan keluargamu. Hidup cuma sekali, apapun yang kamu rasa kamu akan happy, do it. Nah saudara, ini yang dimaksud dengan YOLO hari ini. Menjadi sebuah prinsip untuk segala sesuatu, bukan hanya untuk melampiaskan nafsu kita di weekend, tetapi untuk mengatur semua hidup kita. Kadang-kadang saya kaget saudara, tiba-tiba ada orang yang setelah umur tertentu gitu ya, mencapai satu tahapan hidup tertentu berubah. Aku tanya kenapa? Ya hidup kan cuma sekali. Wah, tiba-tiba dia naik Harley gitu ya, Davidson. Pakai helm gitu ya. Lalu keren gitu katanya. Saya pernah bilang ke istri saya, gimana kita mau begitu enggak gitu ya. Masalahnya kita gampang masuk angin, gimana ya nanti ya. Jadi nggak bisa juga saudara. Nah YOLO sebetulnya itu tuh di zaman yang lebih lama, berapa puluh tahun sebelumnya disebut sebagai Carpe Diem. Anda mungkin pernah lihat film yang namanya Dead Poets Society. Ada Robin Williams di sana yang menjadi profesor English literature. Kemudian dia mengajari anak-anak muda itu, Carpe Diem, seize the days, boys. Ada yang sudah lihat film itu belum? Bagus banget saudara, Dead Poets Society itu menang Academy Award ya. Seize the days, boys, make your lives extraordinary. Nah itu sama dengan YOLO sebetulnya.
Tapi hari ini YOLO itu artinya lebih berkait dengan materialisme, melampiaskan hawa nafsu dengan uang, dengan seks dan seterusnya. Karena setan itu memberitahu kita begini. Karena kamu hidup cuma sekali, nikmati whatever you do. Nah saudara, menurut Anda siapa yang menemukan YOLO sebetulnya? Siapa yang mencetuskan filosofi YOLO itu? Sebetulnya YOLO itu ada di Alkitab. Let me tell you that. Ya, next slide please. Dalam tadi teks yang kita baca ini dalam bahasa Inggris ya, dikatakan di sana sebetulnya ini sebenarnya konsep YOLO di sini. Coba kalau Anda perhatikan. Jadi penulis pengkhotbah itu bilang gini. Kalau kamu jadi orang benar, tapi toh menderita, yang mestinya orang yang nggak benar, harusnya dia yang menderita. Tapi kamu orang yang benar, yang ikut aturan, bayar pajak, tidak pernah nipu orang gitu ya, malah menderita. Orang yang nggak benar malah happy, malah sukses. Itu pun sia-sia, itu kata pengkhotbah. Jadi percuma dong ikut aturan hukum, percuma dong taat kepada Allah, percuma dong ke gereja. Itu sebabnya dia bilang, itu semua sia-sia. Kalau begitu tidak ada yang lebih baik yang kita bisa lakukan di bawah matahari kecuali apa? Makan, minum, enjoy life. Ya, jadi kita harus jadi orang yang hedonis. Jadi saudara, kalau Anda tanya saya, YOLO itu dari mana asalnya? Itu dari sini. Nah, tapi sebelum Anda kemudian berkesimpulan bahwa Alkitab itu menjerumuskan kita harus ingat satu ciri eksklusif dari kitab-kitab wisdom di dalam Perjanjian Lama. Yaitu adalah kitab-kitab wisdom seperti Pengkhotbah dan Amsal misalnya. Itu berfokus kepada satu realita yang menggambarkan cara manusia berpikir. Jadi sangat realistis, saudara. Jadi pada waktu Anda membaca seperti ini, jangan kemudian menginterpretasi, oh ini yang Tuhan mau. Makan, minum, dan bersuka cita. Tapi ini menggambarkan realita kita berpikir ya seperti ini. Tendensi hati kita adalah seperti ini, saudara. Tetapi ciri yang kedua dari kitab-kitab wisdom di Perjanjian Lama adalah setelah kita diberitahu ini loh cara kita berpikir, kita juga diberitahu bahwa ini adalah cara berpikir yang bodoh. Slide berikutnya. Pengkhotbah kemudian menulis hal yang sama tapi diberikan tambahan, saudara. Dia bilang, bersukacitalah hai orang muda, apapun yang dimaui hatimu, lakukan semuanya. Jadi Anda mau minggat dari rumah, do it. Anda mau begadang sampai pagi dan tidak peduli dengan exam Anda atau ngelawan bos Anda, do it. It's okay. Tetapi ada tetapinya. Untuk semua hal ini Anda akan dihakimi, akan ada penghakiman. Ya inilah keunikan Alkitab kita, khususnya wisdom books. Anda diberitahu nih loh, cara berpikirmu itu seperti ini, dianalisa. Tapi kemudian Anda diberitahu, tapi itu adalah hal yang bodoh. Saudara, yang menarik di dalam ayat ini adalah penghakiman Allah itu diberikan bukan untuk menakut-nakuti Anda. Waktu Yesus bilang, nanti kita lihat ya yang tadi kita baca itu di Matius 10 ayat 8, bahwa takutlah kepada Dia yang akan membinasakan tubuh dan roh, tubuh dan jiwa. Saudara, bukan berarti itu untuk menakut-nakuti kita, bukan untuk mengurangi sukacita kita menikmati segala ciptaan Allah, no. Tetapi untuk memberikan reminder dan memberikan arah. Supaya ketika kita menikmati semua ciptaan Allah ini, itu tidak membawa kita ke dalam dosa, membawa kita lebih jauh dari Allah, no. Tapi penghakiman Allah itu diingatkan kepada kita supaya kita tahu, saudara, bahwa apapun
yang kita lakukan di dunia ini, satu kali Anda dan saya akan mempertanggungjawabkan. Roma 14 bahkan mengatakan semua perkataan yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita, suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dulu saya ingat masih SMA itu ada traktat, saudara ya, traktat kecil itu ya, yang untuk penginjilan biasanya. Dan ada satu traktat yang menunjukkan bahwa nanti di hadapan penghakiman Allah itu akan ada bioskop, saudara ya, seperti layar mungkin besar, seperti lebih besar dari ini. Bioskop itu adalah seluruh hidup kita dari mulai lahir sampai kita mati. Itu ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Tidak ada satu waktu pun yang lewat, termasuk apa yang Anda lakukan dan Anda pikirkan pada waktu Anda sendirian. Itu akan ditunjukkan. Saya tidak tahu siapa yang akan nonton, apakah seluruh jemaat ICC nonton bareng, oh ini loh kehidupannya Sen gitu ya. Ternyata seperti ini. Nah, saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita harus ingat segala sesuatu itu kita harus bertanggungjawabkan. Jadi you only live once, ya betul memang. Tetapi bukan berarti untuk melakukan segala kesenangan hatimu. Tetapi apapun yang kau lakukan dalam hidup yang cuma satu kali ini, Tuhan akan meminta bertanggung jawab. Itu poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua, slide berikutnya, from YOLO to YODO. Nah ini baru ya. Jadi kalau Anda mau hashtag YODO, nah, itu boleh juga. Artinya adalah you ought to die once. Jadi menurut saya YOLO itu harus diimbangi dengan YODO. Ya, you only live once, benar memang, tapi you ought to die once. Anda harus mati cuma sekali. Nah, saya coba jelaskan secara berurutan artinya apa, saudara. Logikanya begini, kalau Anda hanya hidup satu kali di dunia ini, maka tugas terpenting yang Anda perlu lakukan adalah mencari tahu bagaimana menghabiskan hidup yang hanya sekali dan sangat berharga ini. Kalau hidup hanya sekali, saudara, jangan dihabiskan melakukan hal-hal yang bodoh yang Anda akan sesali 20 tahun lagi. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan begini, saudara, bahwa telah ditetapkan bahwa setiap manusia itu akan mati, setelah itu akan datang penghakiman. Setiap kita akan mati kok. Tidak ada orang yang keluar dari dunia ini hidup. Ada orang yang mati dengan six pack abs gitu ya. Ada orang yang mati dengan investasinya berkejibun, saudara ya. Hartanya begitu banyak, tapi juga mati. Jadi pertanyaannya, apakah kita akan fokus kepada diri kita sendiri? Kita berpikir hidup cuma sekali, saya mau menghabiskan. Seperti orang muda yang kaya raya dalam cerita Yesus itu. Ada padamu jiwaku begitu banyak hal yang kau bisa nikmati. Ayo makan, minum, dan bersukacitalah. Lalu Yesus bilang apa? Hai orang bodoh, hari ini jiwamu akan diambil. Saudara, saya waktu membaca cerita itu, saya suka bertanya begini, kenapa Yesus bilang orang kaya yang muda ini bodoh? Padahal dia pasti nggak bodoh. Dia mungkin adalah Jeff Bezos, dia mungkin adalah Elon Musk, orang yang brilian. Itu sebab dia bisa kaya, ya kan? Dia bisa mencari uang, melipat gandakan investasinya untuk lebih kaya lagi dan lebih kaya lagi. Dan dia bilang sampai lumbungnya gak cukup, dia harus bangun baru. Berarti kan orang pandai. Tapi kenapa Yesus bilang, hai orang bodoh, malam ini jiwamu akan diambil. Karena dia menghabiskan waktunya, hidupnya yang cuma sekali itu untuk hal-hal yang salah yang menjadi fokus hidupnya. Karena dia bodoh, karena dia tidak tahu bahwa setelah hidup yang dia pikir cuma sekali ini, akan ada hidup yang kedua yang akan datang. Jadi saudara, kematian itu punya sebuah kualitas yang luar biasa yang membuat kita itu mau tidak mau harus berpikir ulang. Kalau Anda pernah melihat satu TV show yang bernama The Good Place, NBC, ya, tentang bagaimana bahwa
setelah hidup di dunia ini ada hidup yang lain. Itu menarik karena di dunia barat yang katanya sudah tidak lagi percaya spiritualitas dan seterusnya, justru ada show-show semacam itu. Nah, penulisnya bilang begini, if you do not die, then nothing matters. Itu benar. Kalau tidak ada kematian, maka hidup ini terus ribuan tahun, saudara nggak peduli apa yang Anda lakukan gitu loh, nggak ada konsekuensinya. Tapi karena ada kematian, karena hidup ini cuma sekali, hidup ini akan berakhir, maka apa yang Anda lakukan sekarang itu menjadi sangat penting. Apalagi sekarang kita tahu bahwa saudara harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, di dalam penghakiman Tuhan, segala sesuatu yang Anda sudah lakukan. Saudara, menurut statistik di Australia, median age of death di negara ini adalah 80 tahun bagi laki-laki, 85 tahun bagi perempuan. Itu statistik yang terakhir karena saya baru cek. Kalau Anda masih muda, mayoritas Anda di sini masih muda, umurnya 20-an, Anda mungkin tidak pernah peduli dengan kematian. Tapi know that it will come. Dan ada sebuah nasihat yang memberikan tips yang baru. Kalau Anda ulang tahun, jangan hanya merayakan bahwa Anda berumur 20 atau 25 atau 50 gitu. Tapi coba rayakan berapa sisa hari yang Anda miliki di dunia ini. Jadi misalnya begini, saudara. Kalau pakai patokan statistik di Australia tadi, 85 tahun misalnya, Anda akan mati. Maka kurangi dengan umur Anda. Jadi kalau dalam kasus saya 85 dikurangi 50 jadi 35 dikali 365, lalu dikurangin sepertiganya karena tidur kan. Maka saya punya 8.431 hari tersisa. Kalau Tuhan berikan saya waktu hidup sampai 85. Karena yang terjadi bisa aja bukan 8.431 tetapi 1 hari. Saya pernah lihat, saudara, real video seorang pengkhotbah yang mati waktu dia berkhotbah. Jadi lagi khotbah nih, tiba-tiba dia stroke dan meninggal. On the spot. Kenapa ada videonya? Karena ada yang ngambil video waktu berkhotbah. Jadi ada kemungkinan, saudara, saya mati sebelum khotbah ini selesai. Saya nggak tahu. Tapi kalau Tuhan berikan 8.431, itu berarti that's what I have. Dan Yesus bilang dalam slide berikutnya, jangan takut. Dia yang bisa membunuh tubuh tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh keduanya. Itu yang saya harus pikirkan, saudara. Yang terjelek bukan kematian, tetapi kematian setelah kematian itu sendiri atau kematian yang kedua. Jadi summary-nya sejauh ini begini, ya, dalam slide berikutnya. Ini konsepnya, saudara, ya. Born once, die twice. Born twice, die once. Kenapa tadi saya bilang yodo, you ought to die once? Karena mestinya Anda yang kedua itu. Maksudnya gini ya, Anda ngerti nggak arti konsep ini? Setiap kita kan pasti lahir kan, lahir di dunia ini, betul nggak? Ya kan? Amin, saudara. Amin ya. Anda lahir di rumah sakit ya, atau di rumah karena nggak keburu ke rumah sakit. Itu born once. Nah, tapi kalau Anda cuma lahir 1 kali, Anda akan mati 2 kali. Kok bisa, Pak? Iya, karena Anda mati secara fisik. Lalu Anda akan mati secara rohani di kematian kedua itu. Karena Anda tidak mengenal Kristus selama Anda hidup. Alkitab mencatat khususnya di dalam Wahyu, misalnya 20 ayat 11 sampai 15.
Ini adalah kematian yang kekal, kematian yang kedua. Yohanes bilang begini, aku melihat tahta putih yang besar dari Dia yang duduk di atasnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi kalau Anda hanya lahir satu kali di dunia ini, Anda akan mengalami dua kematian. Kematian fisik di dunia ini dan kematian yang kedua di dalam neraka, di dalam lautan api itu. Saudara, ini bukan dongeng, ini bukan hal untuk menakut-nakuti kita, tetapi ini adalah sebuah realita yang akan kita alami. Anda tidak perlu ada orang yang balik dari neraka untuk bilang, benar loh, ternyata ada loh. Enggak perlu, saudara. Kenapa? Karena kita percaya firman Tuhan Allah itu adalah ya dan amin. Tapi kalau Anda tidak percaya, ya sudah, it's up to you, gitu ya. Itu sebabnya saya ngomong dengan serius kepada Anda pagi hari ini. Ini bukan dongeng. Ini adalah realita yang akan Anda alami. Kalau Anda hanya lahir hanya sekali di dunia ini, Anda akan mengalami kematian di dunia, lalu kematian yang kedua. Tetapi opsi yang B, Anda lahir dua kali. Maksudnya apa? Anda lahir di dunia sebagai seorang bayi, lalu Anda lahir baru di dalam Kristus. Seperti yang Yesus bilang kepada Nikodemus, Nikodemus, engkau harus lahir baru. Nikodemus bingung. Loh Tuhan, saya ini sudah gede Tuhan, saya sudah tua Tuhan, masa saya harus balik ke kandungan ibuku gitu ya. Bukan itu maksudnya. Kamu harus dilahir barukan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Artinya adalah aku tidak lagi adalah manusia lama, aku adalah manusia baru. Aku sekarang menerima Yesus Kristus, hidupku adalah hidup yang adalah Kristus di dalam hidupku. Bukan hidup aku lagi. Itu artinya hidup baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Yang lama sudah mati tersalib bersama dengan Kristus. Sekarang hidupku adalah hidup yang kuhidupi di dalam Dia. Nah itu artinya lahir baru, lahir kedua kali. Kalau Anda mengalami second birth itu, maka Anda cuma mati sekali, yaitu mati di dunia ini. Setelah itu Anda akan hidup selamanya. Bersama dengan Allah di langit yang baru dan bumi yang baru. Dengan seluruh orang percaya di zaman yang lampau, di zaman yang akan datang. Seluruh orang percaya, sekumpulan besar orang banyak yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Wahyu pasal yang ke-7 itu. Dari berbagai macam suku, bangsa dan bahasa kumpul untuk menyembah anak domba Allah. Saudara, itu kalau Anda melakukan yang kedua. Anda masuk di kategori born twice and die once. Setan tidak mau kita percaya ini, saudara. Setan mau hidup itu ya cuman ini, setelah itu habis. Itu sebabnya do whatever you like. Tetapi Yesus bilang no. Saudara, setan itu suka mengelabui kita, misalnya melalui orang-orang yang terkenal seperti Mark Twain. Anda tahu Mark Twain ya, penulis yang terkenal di Amerika itu. Dia pernah menulis begini. Ada 2 hari yang terpenting dalam hidupmu. Hari di mana engkau lahir dan hari di mana engkau tahu kenapa engkau lahir. Saudara, itu kalimat yang sebetulnya sangat bijak. Betul nggak? Nah, saya ingin tanya kepada Anda, khususnya Anda yang masih muda. Anda tahu hari lahir Anda kapan? Tahu ya, tanggal lahir kapan? Ada yang tanggal lahirnya 17 Agustus kemarin, hari kemerdekaan. Nanti bisa ambil sepeda di belakang ya. Kalau masih ada. Anda mungkin tahu tanggal lahir Anda. Tapi apakah Anda tahu kenapa Anda lahir di dunia ini? Nah, itu yang Mark Twain katakan. Bagus. Tapi saya ingin mengatakan hari ini kepada Anda. Kalaupun Anda tahu kenapa Anda lahir,
Tetapi kemudian Anda itu akan mengalami kematian yang kedua. Percuma kan Anda tahu tujuan hidup Anda, toh akhirnya saudara akan mati dalam kematian yang kedua itu, dalam kekekalan. Apa gunanya? Apa gunanya Anda jadi orang sukses, punya gelar tinggi, punya rumah besar, punya berbagai macam investasi, dan kekayaan bisa memberi makan 7 turunan. Kalau akhirnya Anda mengalami kematian kedua dalam kekekalan. What's the point, Mark Twain? Saudara, di Korea beberapa tahun yang lalu mereka punya sebuah aktivitas yang agak morbid, mock funeral. Ya, karena tingkat bunuh diri yang sangat tinggi di negara tersebut, maka banyak orang-orang muda, saudara, yang kemudian itu melakukan ini, mock funeral, pura-pura mati. Jadi mereka itu diminta untuk nulis itu dulu, surat wasiat, ya, wills. Lalu mereka dikasih white robe, mereka disuruh nonton video yang sedih-sedih tentang orang yang sudah meninggal. Mereka disuruh bawa foto diri sendiri yang besar itu, ya. Lalu setelah itu mereka masuk ke peti jenazah. Lalu sambil pegangin fotonya mereka tidur. Lalu ditutup pintu tutup peti itu oleh seorang yang pakai baju hitam melambangkan malaikat kematian gitu, ya. Lalu ditutup, saudara, selama 10 menit harus tutup mata dan diam. Lalu ketika 10 menit selesai dibuka, ada orang yang nangis, ada yang klaustrofobik, ketakutan, ada yang ketiduran memang. Ya mungkin ngantuk, saudara, ya. Loh, kok sudah 10 menit ini, ya. Tapi ketika direkturnya ditanya oleh wartawan, karena ini diliput oleh berbagai majalah, ini kan aneh, tidak ada di tempat lain. Ketika ditanya oleh wartawan, kenapa Bapak punya ide gila semacam ini? Dia bilang begini, saudara, saya ingin memberitahu kepada mereka, sekarang kamu sudah merasakan kematian itu kayak apa kan? Jadi jangan mau lagi menyerah. Engkau harus hidup, bersemangat, melakukan perubahan. Berubahlah dalam hidupmu, ubahlah sekitarmu dan seterusnya. Supaya mereka tidak patah hati, patah semangat dan seterusnya. Nah, saudara, saya pikir ini satu aktivitas yang ya mungkin ada gunanya lah. Tapi sekali lagi, kalaupun mereka kemudian memiliki satu semangat yang baru, tapi tidak pernah menyadari bahwa akan ada kematian kedua, ya percuma kan? Percuma. Saudara, Anda menang Nobel Peace Prize, Anda dihargai oleh kaum sejuta umat, tapi kalau Anda mengalami kematian kedua, semuanya sia-sia. Anda tidak perlu sampai masuk peti jenazah 10 menit tidak melakukan apa-apa. Yang penting adalah Anda menyadari bahwa ya hidup ini cuma sekali, YOLO. Tapi Anda harus juga YODO. Anda harus cuma mati sekali karena Anda sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yesuslah, saudara-saudara, yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari hidup yang sia-sia. Yesus meninggalkan surga yang mulia itu, datang kepada kesementaraan kita ini supaya kita tidak lagi terikat dengan kesementaraan. Anda nangkep ya konsep itu? Yesus itu ada di dalam kekekalan, dia masuk ke dalam kesementaraan dunia ini supaya Anda dan saya, hidup kita itu tidak selesai setelah 80 tahun, 85 tahun, 90 tahun. No. Jadi sebetulnya yang lebih tepat bukan you only live once, tapi you will live forever. Kalau Anda mati cuma sekali, lahir 2 kali, Anda akan hidup selamanya. Kenapa? Karena Yesus sudah datang dan sudah mati bagimu, sehingga Anda dan saya tidak lagi mengalami kematian yang kedua. Karena Yesus sudah mati bagi kita.
Yesus yang tidak perlu mati karena dia adalah kehidupan itu sendiri. Dia teregang nyawanya dan sungguh-sungguh mati 3 hari. Bukan seperti apa yang terjadi di South Korea ini. Tapi dia sungguh-sungguh mati 3 hari, dikubur, dibangkitkan, supaya Anda dan saya tidak lagi perlu mengalami kematian yang kedua itu. Saudara, ini hal yang serius. Saya tidak ingin saudara 10 tahun dari sekarang atau bahkan 10 juta tahun dari sekarang, pada waktu Anda berada di dalam kematian kedua itu, lalu Anda ingat kenapa ya? Waktu di ICC tanggal 18 Agustus 2024, saya tidak diberitahu bahwa akan ada kematian kedua. Dan waktu untuk memutuskan itu adalah dalam kehidupan yang dulu itu. Itu sebabnya hari ini saya ingin serius memberitahu setiap Anda yang duduk di ruangan ini. Kalau Anda belum mengenal Kristus Yesus, kalau Anda belum menerima keselamatan dari Yesus Kristus, Anda akan mengalami kematian yang kedua itu. Dan waktu untuk berubah itu adalah sekarang. Jangan tunda. Mungkin Anda punya puluhan tahun lagi, tapi mungkin Anda cuma punya hitungan jam. You never know. Dalam hidup ini saudara, saya menyesal karena saya tidak memberitahu teman saya yang belum mengenal Kristus, lalu dia mati karena mengalami kecelakaan motor ketika saya masih SMA. Ada penyesalan semacam itu sebabnya saya sekarang ingin memberitahu Anda. Kalau Anda belum mengenal Kristus, inilah waktunya. This is the hour of salvation. Terimalah dia. Dan biarlah dia sungguh-sungguh mengubah hidupmu. Kalau Anda sudah Kristen, hidupmu yang cuma sekali ini, saudara akan isi dengan apa? You only live once, benar. Tetapi apakah Anda akan mengisinya dengan sekehendak hatimu? Atau Anda akan mengisinya dengan melayani Tuhan? Melalui pekerjaanmu, melalui rumah tanggamu, melalui talentamu, melalui semua ilmu yang Anda belajar di universitas, sekarang Anda mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Atau Anda melayani di gereja, bermain musik, sebagai usher, sebagai pemimpin KTB, guru sekolah minggu, mengatur sound system, apapun itu. Segala sesuatu yang Anda lakukan, Yesus bilang kalau engkau memberikan minum kepada orang yang membutuhkan di dalam namaku, itu pun akan diperhitungkan oleh Allah. Tapi Anda mikir, biarin yang lain lah, saya nggak usah ngapa-ngapain aja. Saudara, setiap kali kita mau pelayanan, tim ini kalau berdoa, di belakang setelah berdoa kita punya slogan yang kita sebutkan bersama-sama. Dan dalam slogan itu saudara, kalimat yang kita sebutkan adalah only what's done for Christ will last. All for Christ and all through Christ, only what's done for Christ will last. Dalam slide yang berikutnya yang terakhir. Dan ini adalah satu kalimat dari seorang missionary yang bernama C.T. Studd. Dia menulis ini dari sebuah sajak sebetulnya yang lengkap. Tapi yang diulang-ulang adalah kalimat ini. Hanya satu hidup, itu pun akan segera berlalu. Seperti uap air, kata Yakobus, sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Itu sebab banyak orang tua bilang, iya ya, anakku sekarang udah cepat gede. Ya, ingin maunya itu umur 5 tahun terus biar lucu, gemes gitu ya. Sekarang sudah 25 tahun nyebelin gitu kan. Cepat sekali hidup ini. Benar. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Saudara, waktu hidup kita itu cepat. Yang penting bukan panjang atau pendeknya. Anda mungkin bisa hidup sampai 100 tahun. Anda mungkin hanya bisa hidup sampai 25 tahun.
atau 30 tahun. Ada banyak misionaris yang hidupnya itu pendek, saudara. Yesus sendiri hidup pendek, 33,5 tahun, betul nggak? Tetapi yang penting adalah isinya, bagaimana Anda menghidupi itu. Kalau Anda mengisinya dengan melayani Tuhan, maka saudara itu yang akan berharga, itu yang akan diperhitungkan di dalam penghakiman Allah nanti. Apa yang Anda akan lakukan dengan hidupmu hari ini? Kalau Anda belum tahu apa yang Anda akan lakukan dengan hidup Anda mungkin bisa ngobrol, diskusi, berkonsultasi dengan saya, dengan pemimpin kelompok kecil Anda di gereja ini. Tetapi mari, jangan sia-siakan hidup ini, saudara. You only live once, benar. Tapi isilah dengan pelayanan. Karena apa yang Anda lakukan bagi Yesus Kristus tidak pernah akan sia-sia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.